Oke guys, welcome back di Astrawara Economics. Terima kasih buat kalian yang setia selalu menonton video-video karya kami. Jadi di video kali ini gue akan membahas tentang tips-tips yang aman untuk berinvestasi bagi kalian. Oke? Nah, di era digital saat ini itu udah banyak tuh jenis investasi yang mulai bermunculan kan? Akan tetapi banyak orang yang tidak mengetahui bagaimana cara yang aman dalam berinvestasi guys. Terutama buat kalian bagi para pemula. Dan bahkan nih dari pengalaman gue ya, banyak yang profesional tapi tidak tahu cara berinvestasi yang aman. Nah, tips yang akan gue sampaikan bukan sekedar tips omong kosong dan kayak tips-tips motivasi yang ngawur tuh. Dan ini seringkali menjadi topik yang kerap ditanyakan oleh teman-teman gue yang pemula dan yang baru ingin memulai berinvestasi ataupun bahkan profesional pernah nanyain guys. Tentang apa? Tentang surat legalitas dari sebuah perusahaan. Nah, gue akan perkenalkan nanti di akhir video, oke? Jadi banyak orang ketakutan tuh bahwa investasi akan menyebabkan kehilangan uang. Investasi juga katanya membutuhkan modal yang besar. Padahal sih ada beberapa jenis investasi yang memiliki modal yang minim. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan orang-orang tentang investasi. Di awal video gue akan tegaskan dan ingatkan kalian bahwa investasi itu adalah menanam aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan ataupun perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh keuntungan yang lebih besar di masa depan. Jadi kalian bisa paham tuh, hal itu mencakup beberapa hal dalam aktivitas yang akan kalian jalankan. Di antaranya adalah jumlah dana yang ingin kalian investasikan serta tujuan dari investasi kalian. Tentu tujuan orang investasi kan untung guys. Maksud gue tentukan tujuan investasi kalian adalah kalian harus permantap perencanaan kalian. Karena kenapa? Tujuan kalian kan untung, tapi jangan sampai tujuan kalian berubah menjadi rugi guys. Memang tidak ada orang mempunyai tujuan untuk menjadi rugi dalam berinvestasi, tapi tindakan kalian saat berinvestasi yang dia takutkan akan mengarahkan kalian masuk ke dalam jurang kerugian. Dan ini beberapa tips yang akan gue sampaikan supaya kalian gak bangkrut guys. Akan sampai banyak yang jual-jual rumah, jual-jual motor dan lain sebagainya. Yang pertama adalah jangan mudah tergiur. Oke? Ini hal pertama guys. Ketika kalian mulai berinvestasi, jangan mudah tergiur dengan janji keuntungan yang gak wajar. Berpikirlah secara rasional, logis dan realistis. Pertimbangkan selalu untung, rugi, dan resiko yang akan kalian hadapi guys. Ingat, rugi dan untung itu linear. Oke? Kerugian dan keuntungan itu linear guys. Maksud gue itu linear adalah ketika kalian berpeluang untung 100%, maka kalian berpeluang rugi 100%. Oke? Yang kedua adalah pelajari jenis investasi. Pengetahuan akan jenis investasi ini sangat penting Anda ketahui, karena setiap jenis investasi itu memiliki sistem yang berbeda-beda. Namun tetap memiliki tujuan yang sama sih, yaitu mendapatkan keuntungan yang besar di masa depan. Tapi sistemnya beda-beda. Misal kripto, reksadana, saham, itu kan beda-beda sistemnya guys. Reksadana itu terbagi-bagi lagi. Ada yang banyak. Ada juga surat utang. Kalian bisa beli SBN guys, surat berharga negara. Setiap kali tuh beberapa triwulan negara buka. Bisa kalian kunjungi deh situs-situs Bank Indonesia untuk membeli surat berharga negara. Yang ketiga adalah jangan gunakan seluruh uang kalian. Oke? Sebuah usaha memang butuh pengorbanan, apalagi hal itu berkaitan erat dengan duit. Alangkah baiknya kalau kalian tidak gegabah untuk menanam modal di awal. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kehilangan uang kalian guys, dan mengalami kerugian materi lainnya. Oke? Dan satu hal lagi, selain jangan gunakan seluruh uang kalian, ketika kalian bangkrut jangan jual aset kalian. Jangan jual aset kalian, maksud gue kayak motor, mobil, apapun dan sebagainya. Pikirkan baik-baik risiko-risiko yang akan kalian jalani. Yang keempat adalah pastikan diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau yang disingkat dengan OJK. Jadi pastikan jasa yang menawarkan investasi sudah tercatat dan diawasi oleh OJK. Hal ini dilakukan untuk menghindari investasi bodong guys. Bayangkan nih, kalian telah invest dengan jumlah yang besar, akan tetapi perusahaan yang menjadi perantara merupakan perusahaan abal-abal. Maka dari itu langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah akses website OJK, kemudian pastikan perusahaan tersebut terdaftar di OJK. Bahkan nih guys, dari pengalaman gue, dunia kripto,
di dunia kripto ya, seperti di Indodex dan lain sebagainya, itu kan masih ada koin scam guys, masih ada koin scam, koin penipuan, koin tipu daya tuh. Kumpulannya meskipun diawasi oleh OJK, tetap masih ada kecurangan-kecurangan yang terjadi. Tips yang kelima nih, perhatikan identitas perusahaan itu bagaimana. Tips kelima ini masih berhubungan sebenarnya dengan poin pertama yang tadi gue sampaikan guys. Jika nama perusahaan yang menawarkan jasa investasi itu nggak jelas, maka hal ini akan menyebabkan kalian sulit untuk melakukan cross check apakah perusahaan itu tersebut aman atau enggak. Dan selain kalian harus mengecek alamat kantor perusahaan tersebut fiktif atau tidak, jika alamat kantor perusahaan tersebut fiktif, maka sudah dipastikan bahwa ya perusahaan tersebut pasti bodong. Oke? Jadi pertama, perhatikan identitas perusahaan, tujuan perusahaan, laporan pertanggungjawaban perusahaan dan lain sebagainya. Yang keenam adalah perhatikan legalitas perusahaan. Ini yang terakhir guys. Inilah hal yang paling penting dalam mengetahui sebuah perusahaan yang menawarkan investasi itu aman atau tidak. Karena kenapa? Dari sekian banyak investasi, banyak yang nggak lengkap suratnya guys. Pastikan pihak yang menawarkan produk investasi itu memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar atau memiliki izin salah satu lembaga yang berwenang. Jadi lembaga yang berwenang itu yang pertama adalah Bank Indonesia, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, kemudian adalah BAPEPTI yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Kementerian Koperasi dan UMKM. Oke. Jadi contohnya nih, pada penawaran produk pasar modal seperti efek atau surat berharga tuh, atau produk perbankan dari bank, perusahaan atau bank yang menawarkan harus memiliki izin usaha dan tercatat di OJK. Ya kalau seperti Bank BNI, BRI, BCA, Bank Permata dan lain sebagainya, itu Bank Panin yang udah terkenal itu sih udah pasti sudah lengkap guys, udah lengkap. Oke. Nah, pada penawaran produk komoditi berjangka, perusahaan tersebut harus memiliki izin usaha dan tercatat di BAPEPTI. Oke. BAPEPTI, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yang dinaungi oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Bahkan nih guys, apabila koperasi menawarkan investasi, perlu kalian cek kembali. Koperasi tersebut harus memiliki izin usaha dan tercatat di Kementerian Koperasi dan UKM. Oke? Nah, perlu dan yang paling penting kalian ketahui juga guys, surat izin usaha perdagangan atau dibilang SIUP, ketika kalian berinvestasi, kalian akan dapatkan surat yang dinamakan surat izin usaha perdagangan tuh. SIUP bukanlah izin untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Jadi itu bukan izin guys, tidak ada tuh, nggak ada. Banyak juga yang tanya tuh. Jadi itu aja sih mengenai legalitas yang dilakukan oleh negara untuk mencegah investasi bodong. Oke, jadi pastikan surat-surat tersebut lengkap baru kalian boleh investasi. Oke, semoga informasi mengenai tips dari gue ini dapat membantu kalian untuk lebih waspada dalam berinvestasi. Lantaskan usaha, ragaskan cita-cita. Salam Astrawara.